Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 belum berakhir. Kedua kubu, yakni kubu Emron Pangkapi dan Surya Dharma Ali masing-masing akan menggelar muktamar partai. Kubu Emron akan menggelarnya 15 Oktober esok di Surabaya, sementara kubu SDA atau Surya Dharma Ali akan menggelar muktamar di Jakarta pada 23 Oktober mendatang. Mampukah P3 mengelola konflik internalnya sehingga berakhir dengan islah? Bagaimana pula konflik internal P3 berimbas pada posisinya dalam peta politik koalisi? Akankah P3 tetap berada di dalam jajaran Koalisi Merah Putih atau sinyal merapat ke Koalisi Indonesia Hebat kian nyata? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami pengamat politik dari SMRC Jayadi Hanan, dan kami juga masih menunggu kehadiran Wakil Ketua Umum P3 versi Surya Dharma Ali Ahmad Dimyati Natakusuma dan juga Wasekjen P3 versi Emron Pangkapi Saifullah Tamliha. Dan kita langsung ke Mas Jayadi. Mas, ini kalau kita melihat konflik. Ini kan sebetulnya konflik itu bisa menimbulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Umumnya kan teorinya kan seperti itu. Nah, ini nampaknya kalau kita melihat konflik yang terjadi di P3, bahkan pemecatan Surya Dharma Ali saja dalam waktu yang berdekatan sudah terjadi 2 kali. Sudah ada islah juga dengan Mahkamah Partai kalau nggak salah. Betul. Tapi ini nampaknya muktamar kok jadi 2 lagi. Apa yang mereka punya islah jilid 2, tapi kayaknya islah jilid 2 itu belum terjadi ya. Belum terjadi ya. Terjadi ya. Betul, memang konflik internal di partai-partai politik di Indonesia itu kan fenomena umum, dan itu seharusnya fenomena yang biasa terjadi. Konflik itu kan bisa terjadi karena ada faksi-faksi. Nah, ada 2 jenis konflik faksi yang terorganisasi dan faksi yang tidak terorganisasi. Yang faksi yang terorganisir biasanya lebih mudah dikelola karena dia ada di dalam. Faksi yang tidak terorganisasi itu biasanya bisa muncul sporadis ya. Nah, kalau yang terjadi di P3 ini yang mana? Nah, di P3 ini gabungan sebetulnya di P3 itu biasanya kalau konflik sejak dulu orang menganalisisnya dengan melakukan menganalisis bahwa ada 2 kelompok faksi di situ, kelompok faksi besar itu faksi Parmusi atau Muslimin Indonesia dan faksi NU. Ya. Tetapi kalau kita lihat yang sekarang ini konfliknya tidak lagi faksi NU melawan faksi Parmusi ini, karena sebetulnya satu kelompok ini kan Pak Surya Dharma Ali dengan Pak Romi ya atau Roma Hurmuzi kan satu kelompok. Mereka malah dulu satu tim waktu Pak Surya Dharma Ali mengajukan mencalonkan diri menjadi ketua umum. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah konflik yang lebih dipicu oleh persoalan perbedaan personal atau personalitas ditambah dengan eskalasi politik di luar P3 yang memang tarik-menarik dengan kekuatan yang ada di dalam P3. Ya, kita sebut saja tarik-menarik antara koalisi KMP dengan koalisi Jokowi JK. Nah, 2 hal ini yang jadi konflik personal antar personal di internal, kemudian dikaitkan dengan tarik-menarik konflik antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih, itu menjadikan konflik ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Ditambah dengan P3 sendiri tampaknya tidak memiliki mekanisme yang cukup baik untuk menyelesaikan konflik-konflik di antara mereka. Tidak ada mekanisme yang cukup baik. Padahal sebelumnya kan kalau kita melihat ada Mahkamah Partai gitu yang kemarin akhirnya mengislahkan kedua kubu. Betul. Harusnya harus ada mekanisme yang misalnya kalau ada konflik harus ada mekanisme misalnya rapat bersama yang dimotori oleh para pimpinan wilayah dan sebagainya, dan itu harus diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, kemudian bisa dilakukan pemecahan masalah. Kalau sekarang ini kan lebih ke himbauan dari Mahkamah Partai yang dianggap lebih tinggi. Dan meskipun secara struktural tidak mengikat tidak terlalu mengikat. Itu dia karena hanya berupa imbauan tadi ya. Tidak ada kekuatannya kekuatannya tidak secara organisatoris sangat sangat kuat gitu. Sehingga membuat kedua kelompok ini bisa mengabaikan himbauan itu dan lalu mereka maju dengan masing-masing kekuatan. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya meskipun ada Mahkamah Partai yang mengimbau supaya mereka islah, ini keras kepala 2 kelompok ini ya? Ya itu, jadi karena itu tadi, karena tidak ada jembatan antara keduanya yang bisa dianggap sebagai jalan tengah gitu. Sehingga Mahkamah tidak dianggap sebagai jembatan di sana. Seharusnya itu menjadi jembatan, tetapi karena karena mereka melihat ada mekanisme lain yang bisa satu mereka melihat ada mekanisme yang mereka bisa tempuh, misalnya
muktamar masing-masing. Yang kedua tidak ada masing-masing kekuatan politiknya merasa memiliki kekuatan politik masing-masing begitu. Nah, misalnya ya, muktamarnya kelompok Surabaya sekarang itu kan mestinya tidak bisa terjadi kalau misalnya tidak dihadiri oleh misalnya pimpinan wilayah dan pimpinan daerah P3. Tapi ternyata juga mereka berhasil kan gitu. Itu artinya dari sisi politik masing-masing kelompok memiliki kekuatan pendukung di internal P3, kemudian dari sisi personal juga masing-masing memiliki kekuatan, kemudian jembatan antara keduanya di tingkat mekanisme organisasi partai juga tidak cukup kuat untuk menjembatani keduanya. Selain ya dua-duanya dua-duanya merasa dengan ego masing-masing saya kira. Ya, ini kalau kita bicara soal ego masing-masing, ini kan biasanya kalau kita bicara soal jembatan, selain ada selain ada sebuah struktur atau lembaga di organisasi, juga biasanya ada orang yang sangat dihormati, ya, misalkan betul. Nah, ini nampaknya itu yang tampaknya tidak ada Kiai Maimun ya, Zubair. Dia sangat karismatik, dihormati oleh kedua kalangan, tetapi karena Kiai Mun sudah demikian sepuh, sehingga kekuatan politik dia menjadi berkurang. Dia hanya bisa melakukan himbauan dan tidak bisa melakukan tindakan langsung. Kalau misalnya dia tidak sesepuh sekarang, masih cukup energik begitu, cukup secara fisik bisa hadir di mana-mana, mungkin akan lain. Nah, selain Kiai Maimun Zubair, tidak ada orang lain yang memiliki karisma. Tidak ada orang lain. Ya. Jadi dua orang yang berseteru secara personal ini nampaknya sekarang hanya bisa diislahkan oleh satu orang yang sangat karismatik, pada saat yang sama juga bisa memiliki kekuatan politik langsung untuk menekan keduanya untuk melakukan Dan itu saat ini tidak ada di P3. Di P3 tidak ada. Artinya kalau tidak ada orang yang punya karisma atau figur seperti itu, sentral saat ini di P3. Surya Dharma Ali figur sentral bukan karena Surya Dharma Ali-nya, tapi karena dia sebagai ketua umum. Ya, nah sementara dia memiliki masalah hukum, itu membuat sentralitas dia sebagai seorang ketua umum menjadi berkurang di mata para penentangnya. Nah, kalau menurut Anda apa yang terjadi di internal P3 ini? Ini kalau kita lihat kan sebetulnya bahkan dalam waktu yang tidak terlalu panjang aja, kita runut paling sebulan 2 bulan terakhir. Betul. Ini Surya Dharma itu sudah 2 kali kalau saya tidak salah untuk dinonaktifkan atau dicopot lah ya. Nah, ini sebetulnya memang apa yang terjadi di P3 ini adalah upaya untuk melengsarkan Surya Dharma Ali sebagai ketua umum atau apa sebetulnya? Iya, betul. Jadi di satu sisi ada upaya untuk melengsarkan Surya Dharma Ali sebagai ketua umum, tapi pada saat yang sama Surya Dharma Ali ternyata secara politik masih cukup kuat di P3 ya. Jadi secara struktural dan secara kelompok politik, secara faksi dia memiliki kekuatan yang bisa melawan kelompok yang sekarang menyatakan bahwa dia harus turun. Bahkan ketika kelompok Pak Roma Hurmuzi ini kemudian melalui rapat memecat dia. Nah, itu yang sehingga kedua kekuatan ini kemudian berjalan masing-masing, dan menariknya di tiap daerah di bawah itu mereka punya pendukung masing-masing, sehingga ya seolah-olah ya menjadi dua gitu. Iya, kalau tadi Anda mengatakan di awal tadi ada faksi-faksi kan, ada faksi, terus ada yang terorganisasi faksi terorganisir dan ada faksi yang sebetulnya sporadis seperti itu. Nah, betul. Ini ada dua-duanya di sana di P3 ini. Jadi saat ini yang terjadi, kalau dulu faksi terorganisir itu kan adalah faksi Muslimin Indonesia atau Parmusi, kemudian faksi NU. Nah, faksi Muslimin Indonesia ini tampaknya makin mengecil saat ini. Faksi NU lah yang dominan di P3 saat ini. Faksi NU itu ya Pak Surya Dharma Ali, Pak Roma Hurmuzi dan seterusnya. Pak Emron mungkin masih termasuk faksi Muslimin Indonesia, tapi dia belakangan tadinya kan masuk kelompok Pak Surya Dharma Ali. Dalam konteks pertarungan menjadi ketua umum. Nah, sehingga faksi yang terorganisir itu tidak ada lagi, yang adalah faksi-faksi yang muncul saat ini. Saat ini faksi kelompok, ditambah kemudian ada kekuatan personal, yaitu Pak Surya Dharma Ali. Jadi ini pertarungan antara faksi yang berkeliling di sekitar personal dengan faksi yang muncul secara sporadis, dalam hal ini faksi yang menginginkan karena Pak Surya Dharma Ali sudah menjadi tersangka begitu, sehingga mereka merasa tidak legitimate lagi secara politik dan tidak baik bagi P3 untuk ke depan, sehingga seharusnya secara logowo mundur, tapi tidak mau mundur maka harus dimundurkan gitu. Nah, kelompok ini yang kemudian muncul secara sporadik. Padahal kan mestinya kalau kita bicara soal status hukum gitu ya, tersangka kan belum juga menjadi memang betul. Jadi memang secara terpidana nantinya. Betul, secara formal memang
kalau kita perhatian konstitusi P3 ya secara formal memang tidak status Pak Surya Dharma Ari sebagai tersangka tidak membuat dia kemudian serta-merta menjadi secara legal tidak sah sebagai ketua umum ya. Tetapi memang secara politik itu memang membuat citra partai menjadi tidak baik gitu karena dipimpin oleh seorang tersangkanya oleh KPK bukan oleh penegak hukum biasa gitu. Tersangka korupsi ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita bicara dua faksi saat ini, faksinya Surya Dharma Ali dan juga Emron Pangkapi. Dari amatan Anda, bagaimana kekuatan kedua kubu? Ya, kalau kita lihat sampai sekarang kekuatannya cenderung seimbang ya. Jadi begini, di internal mereka punya pendukung sampai ke bawah masing-masing. Ya, buktinya misalnya Muktamar Surabaya besok itu kampanye akan segera terlaksana karena ada lebih dari 20 DPW yang mau datang. Itu berarti mereka secara struktural ke bawah cukup kuat. Pada saat yang sama, Surya Dharma Ali juga punya pendukung. Itu secara internal. Secara eksternal, itu masing-masing ada dua kekuatan yang juga menginginkan keduanya untuk bertarung. Maksudnya KMP dan KIH ya? Iya, karena saat ini posisi P3 itu menjadi penting. Penting bagi KMP maupun penting bagi P3. Kenapa begitu? Kalau kita hitung sekarang, ya plus P3, kekuatan KIH, ya, Koalisi Indonesia Hebat, itu adalah 246 kursi di DPR. Kekuatan Koalisi Merah Putih adalah 253. Kan Demokrat tidak masuk di kedua-duanya. Ya. Jadi Demokrat ada swing di situ, swing voters, maka KMP dengan KIH perlu mempertahankan P3. Ya. Anda ingin mengatakan bahwa mungkin singkat sebelum kita break, Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya dalam dua muktamar ini, dalam dua kubu ini sebetulnya Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih ini juga turut bermain di sana? Saya kira turut bermain, tetapi yang mungkin langsung, mungkin tidak langsung. Artinya begini, Koalisi Indonesia Hebat tentu lebih suka dengan Muktamar Surabaya, kita tahu itu. Karena mereka lah yang lebih suka berada di Koalisi Indonesia Hebat. Kemudian Koalisi Merah Putih yang selama ini lebih dekat kepada Surya Dharma Ali. Tentu mereka akan memastikan Surya Dharma Ali tetap memimpin P3 agar ada jaminan P3 tetap berada di KMP. Apalagi saat ini P3 sedang katakanlah seperti tidak memperoleh apa-apa kan di KMP itu, sehingga rawan posisinya. Karena itu perlu bagi KMP untuk memastikan P3 dipimpin oleh orang yang lebih friendly kepada KMP. Koalisi Merah Putih. Kita akan sambung ini di segmen berikut.